Apa perlu ibu cariin jamu subur biar dia nggak mandul? Maafin aku, Bu, kalau aku belum bisa jadi menantu yang ibu mau. Cukup Bu, stop ngatain Maya mandul. Budi, kamu berani bentak ibu demi perempuan ini? Kamu itu sudah dicuci otaknya ya sama dia? Selama ini aku diam karena aku pengecut Bu. Aku biarin Maya dihina, difitnah, bahkan dikatain gak berguna sama ibu. Padahal kenyataannya yang bermasalah itu aku, Budi, anak kesayangan ibu ini, yang gak bisa kasih ibu cucu. Apa? Diminum dulu tehnya, Bu. Maaf kalau rumahnya agak berantakan. Aku nggak tahu ibu mau mampir hari ini. Berantakan? Kok bisa? Kamu kan gak sibuk ngurus anak, jadi harusnya banyak waktu buat bersih-bersih. Iya, Bu. Tapi aku kan juga sambil bantu-bantu jualan online. Jadi ya lumayan nyita waktu. Oh iya, ibu mau makan nggak? Kebetulan aku udah selesai masak. Ibu kesini bukan mau numpang makan. Ibu tuh gemes sama Budi dan kamu. Ibu udah tua loh, udah 2 tahun loh kamu nikah sama Budi. Tapi rahim kamu itu kayaknya masih adem-adem aja. Temen-temen ibu udah pada nimang cucu semua. Lah ibu, malu ditanya orang terus. Kita sudah berusaha kok, Bu. Mungkin emang belum rezekinya aja dari Gusti Allah. Kita cuma bisa sabar dan terus doa. Sabar ada batasnya. Apa jangan-jangan kamu itu emang mandul? Aduh, gimana kalau beneran mandul? Istri itu tugas utamanya yang ngasih keturunan. Kalau nggak bisa kasih anak, apa gunanya kalian menikah? Astagfirullah, Bu. Tega banget ibu ngomong begitu sama aku. Mandul itu kata-kata yang kasar banget, Bu. Kita berdua sehat-sehat aja selama ini. Sehat dari mana? Buktinya perut kamu masih rata. Dasar perempuan gak berguna. Udahlah, ibu mau pulang dulu. Percuma lama-lama di sini. Cuma bikin darah tinggi naik. Gak bisa main sama cucu juga. Duh, capek banget hari ini. Kantor bener-bener kacau. Bos marah-marah terus. Beruntung banget aku bisa sampai rumah jam segini. Tadi ibu kesini, Mas. Oh, ibu mampir. Ya bagus dong. Kenapa? Kamu disuruh masak apa lagi sama dia? Ibu bukan suruh aku masak, Mas. Ibu habis ngatain aku perempuan gak berguna. Dia bilang aku mandul. Rasanya sakit banget hati aku. Rasanya sakit banget hati aku dengar ibu ngomong begitu. Halah, kamu kayak nggak tahu ibu aja. Dia itu cuma lagi pengen cucu, makanya ngomong agak ceplas-ceplos. Nggak usah dimasukin hati, paling besok juga udah lupa. Gampang banget ya kamu ngomong begitu. Aku yang sakit hati, Mas. Aku yang dihina. Sekarang aku mau kita berdua ke dokter. Kita tes bareng-bareng. Aku mau buktiin ke ibu kalau aku nggak kayak yang dia tuduhkan. Apa sih Maya? Pakai tes-tesan segala. Kita itu cuma kurang usaha, kurang doa. Lagian biaya rumah sakit itu mahal. Mending uangnya buat tabungan daripada buat hal yang nggak jelas begitu. Aku sibuk, nggak ada waktu buat urusan yang nggak penting kayak gitu. Nggak penting, Mas. Harga diri aku dipertaruhkan di sini. Kenapa kamu selalu menghindar setiap kali aku ajak periksa? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari aku? Kamu mulai ngawur, aku capek, mau mandi, terus tidur. Jangan bahas ini lagi, bikin pusing. Maya, kamu dari tadi ngelamun terus deh. Ada apa sih? Cerita dong. Jangan dipendam sendiri terus. Nanti malah jadi penyakit. Sari, aku udah gak kuat. Kemarin ibu mertuaku datang lagi. Dan kali ini dia benar-benar keterlaluan. Dia ngatain aku mandul di depan mukaku sendiri. Apa? Gila ya, mulutnya pedes banget. Terus Budi gimana? Dia belain kamu kan?
Enggak, dia malah bilang aku terlalu baper. Pas aku ajak periksa ke dokter bareng-bareng, dia malah nggak mau. Aku ngerasa ada yang aneh, Sar. Dengerin aku ya, Mai. Kamu nggak bisa begini terus. Kalau Budi nggak mau diajak kerja sama, ya kamu periksa mandiri aja. Kita ini perempuan, harus tahu kondisi badan kita sendiri supaya nggak dihina-hina begitu. Tapi kalau aku pergi diam-diam terus Budi tahu, apa dia nggak bakal makin marah ya? Biarin aja dia marah. Ini soal harga diri kamu, Mai. Kamu mau seumur hidup dianggap mandul sama mertuamu? Pergi ke objin itu hal normal, bukan aib. Besok aku temenin kalau kamu takut. Kita cari tahu kebenarannya, biar kamu punya jawaban yang kuat buat buka mulut ibu mertua kamu itu. Kamu bener, Sar. Aku capek hidup dalam ketidakpastian dan hinaan terus. Oke, besok aku bakal pergi ke klinik. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sama rahimku. Selamat siang Bu Maya. Jadi ada keluhan apa nih? Silakan diceritakan dulu ya. Siang dok, jadi begini, saya sudah 2 tahun menikah, tapi belum juga hamil. Saya ingin tahu, apa ada yang salah dengan rahim saya ya? Baik, kita lakukan pemeriksaan fisik dan USG transvaginal dulu ya untuk melihat kondisi rahim dan sel telur ibu. Mari, silakan berbaring di sana. Gimana dok? Sebentar ya Bu, nanti saya jelaskan. Silakan duduk kembali Bu Maya. Dari hasil pemeriksaan, saya bisa katakan kondisi rahim ibu sangat bagus. Saluran tuba tidak ada sumbatan, sel telur matang dengan sempurna, dan hormon ibu stabil. Jadi saya sehat dok, gak ada masalah sama sekali. Berarti saya nggak mandul. Secara medis ibu sangat sehat dan punya peluang besar untuk hamil. Tapi ingat Bu, kehamilan itu melibatkan 2 orang. Saran saya ajak suami ibu ke sini. Kita perlu cek kualitas spermanya, karena seringkali masalah justru ada di pihak laki-laki, namun jarang disadari. Suami saya dok, dia selalu nolak buat cek kesehatan kayak gini. Tapi nanti saya coba bujuk lagi deh biar jelas. Nah iya Bu, coba dibujuk dulu biar bisa dilakukan pemeriksaan. Woi Budi, bengong aja sih. Itu laporan mingguan ditunggu bos. Kok malah melamun? Aris, kaget aku. Gak apa-apa kok, cuma ya agak kurang tidur aja semalam. Banyak pikiran di rumah. Ya udah, jangan terlalu diforsir. Kesehatan juga nomor 1 Bud. Tapi laporannya tolong jangan kelamaan, biar gak kena semprot bos. Soalnya beliau lagi sensitif. Oke, siap, aman pokoknya. Astaga, sampai kapan aku harus begini? Kualitas sperma rendah, kemungkinan kecil untuk membuahi. Kalau ibu tahu, dia pasti malu punya anak sepertiku. Kalau Maya tahu, dia pasti bakal ninggalin aku, karena aku nggak bisa kasih apa yang dia mau. Aku nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Biarlah Maya yang disalahkan ibu. Yang penting harga diriku sebagai laki-laki nggak hancur. Maafin aku Mai, aku terpaksa lakuin ini. Duh, Bu RT, saya itu udah nggak habis pikir sama si Maya. Udah 2 tahun loh dia nikah sama anak aku. Malah nggak bisa ngasih keturunan. Masa sih Bu Ririn? Tapi kelihatannya Neng Maya itu sehat-sehat aja ya. Sayang banget kalau beneran mandul. Kasihan si Budi nggak punya penerus. Sehat apanya? Itu cuma bungkusnya aja Bu RT. Bayangin aja, anak saya yang ganteng dan sempurna itu harus nanggung malu karena punya istri yang gak berguna. Kalau bukan karena saya yang nyuruh sabar, mungkin udah saya suruh Budi cari istri baru yang lebih subur. Tega banget ibu ngomong begitu. Padahal ini semua salahku. Aku yang cacat, bukan Maya.
Pokoknya saya udah males lihat mukanya yang somlas itu. Perempuan kalau nggak bisa kasih cucu itu cuma jadi beban keluarga aja. Mending si Budi sama anak Pak Haji yang dulu itu. Pasti sekarang saya sudah nimang cucu. Ibu, cukup, jangan ngomongin Maya di depan orang kayak gitu. Budi, udah pulang nak. Ini ibu cuma lagi curhat sedikit sama Bu RT. Habisnya kamu itu terlalu diem sih jadi suami. Stop Bu, jangan pernah bawa-bawa nama Maya lagi. Kalau cuma buat dihina, Maya itu istriku. Dia udah berusaha jadi yang terbaik. Namanya usaha itu ada hasilnya. Lah ini mana coba? Sampai sekarang nggak bisa ngasih cucu buat ibu. Udahlah Bu, sabar aja dulu. Pokoknya ibu jangan ngomongin Maya terus. Mas, aku udah gak mau dengar alasan kamu lagi. Kemarin aku pergi ke dokter objin sendirian. Ini hasilnya. Dokter bilang aku sehat, rahimku gak ada masalah. Aku bukan perempuan mandul yang seperti ibu kamu bilang. Kamu nekat pergi sendirian, Mai. Kenapa nggak nunggu aku? Kan aku udah bilang nanti kita atur waktunya. Nunggu sampai kapan, Mas? Kamu aja selalu nolak. Sekarang giliran kamu. Aku udah booking jadwal buat kamu tes kesehatan besok. Kamu harus ikut, atau aku bakal anggap pernikahan ini emang sudah nggak ada artinya lagi buat kamu. Nggak perlu, Mai. Nggak perlu dites lagi. Aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu dari lama. Apa? Maksud kamu apa, Mas? Kamu udah tahu. Jadi selama ini kamu sengaja biarin aku dihina ibu. Padahal kamu tahu yang sebenarnya. Maafin aku, Mai. Aku takut. Aku pengecut. Hasil tes lamaku bilang kalau kualitas sperma aku buruk. Aku takut kalau aku jujur kamu bakal ninggalin aku karena aku nggak bisa kasih kamu anak. Aku takut harga diriku hancur di depan ibu. Aku lebih milih kamu yang disalahkan daripada aku harus ngaku kalau aku nggak sempurna sebagai laki-laki. Astaga, Mas, tega banget kamu simpan ini sendirian. Kamu pikir aku sejahat itu bakal ninggalin kamu cuma karena masalah kesehatan? Kita ini suami istri, Mas. Susah senang itu bareng-bareng. Kamu nggak marah, Mai? Kamu nggak benci sama aku kan setelah aku bohong soal ini? Aku marah karena kamu gak jujur, Mas. Tapi aku gak akan benci sama kamu. Kita hadapi ini bareng-bareng. Besok kita ke dokter lagi ya. Kita cari jalan keluarnya. Masalah ibu nanti kita bicarakan baik-baik. Yang penting sekarang jangan ada rahasia lagi di antara kita. Baik Pak Budi, Bu Maya, saya sudah pelajari hasil tes lab Pak Budi. Memang ada masalah pada jumlah dan pergerakan spermanya, atau di bahasa medis disebut oligospermia. Ini yang membuat pembuahan alami jadi sedikit sulit selama 2 tahun ini. Jadi saya beneran bermasalah ya dok? Apa ini artinya saya nggak akan bisa punya anak seumur hidup? Apa saya cacat sebagai laki-laki? Mas, dengerin dokter dulu. Jangan langsung ambil kesimpulan begitu. Pak Budi, tolong buang jauh-jauh pikiran itu. Teknologi kedokteran sekarang udah sangat maju. Kondisi Bapak ini masih bisa diperbaiki dengan terapi hormon, perbaiki gaya hidup, atau kalau memang perlu kita bisa coba prosedur bayi tabung atau inseminasi. Prosedur bayi tabung atau inseminasi, peluang itu tetap terbuka lebar. Serius, Dok? Tentu aja, yang penting sekarang Bapak jangan stres dan rutin konsumsi vitamin yang saya resepkan. Dan yang paling utama, dukungan dari istri seperti Bu Maya ini adalah obat yang paling ampuh. Tuh kan Mas, kita berjuang bareng. Aku bakal temenin kamu minum obat, temenin kamu olahraga. Kita pasti bisa lewatin ini semua. Makasih ya dok, makasih juga sayang. Aku janji setelah ini aku bakal jujur sama ibu. Makan yang banyak Maya, biar badan kamu itu berisi sedikit. Siapa tahu kalau agak gemukan rahim kamu itu bisa subur.
Bu, tolong, kita lagi makan. Jangan mulai lagi bahas itu. Loh, ibu kan ngomong kenyataan. Kamu itu terlalu manjain istri, Bud. Harusnya kamu itu tegas. Sampai kapan kamu mau nunggu menantu yang gak bisa kasih apa-apa begini? Apa perlu ibu cariin jamu subur biar dia gak mandul? Maafin aku, Bu. Kalau aku belum bisa jadi menantu yang ibu mau. Cukup, Bu. Stop ngatain Maya mandul. Budi, kamu berani bentak ibu demi perempuan ini? Kamu itu sudah dicuci otaknya ya sama dia? Selama ini aku diam karena aku pengecut, Bu. Aku biarin Maya dihina, difitnah, bahkan dikatain gak berguna sama ibu. Padahal kenyataannya yang bermasalah itu aku, Budi, anak kesayangan ibu ini yang gak bisa kasih ibu cucu. Apa kamu bilang? Nggak mungkin. Kamu itu laki-laki, Bud. Kamu sehat. Pasti Maya yang pengaruhi kamu buat ngomong begini, kan? Lihat ini, Bu. Ini hasil tes lab dari dokter. Maya sehat total. Aku yang punya masalah kualitas sperma. Selama ini aku bohong karena aku malu. Tapi sekarang aku nggak tahan lagi lihat istriku disiksa secara mental sama ibuku sendiri. Sudah, Mas. Sudah, jangan emosi begini sama ibu. Jadi selama ini ibu salah. Ibu sudah... Iya, Bu, ibu udah hancurin perasaan Maya selama 2 tahun ini. Ibu udah bikin dia ngerasa hina, padahal dia yang paling setia nemenin aku dalam kondisi cacat begini. Ayo sayang, kita pulang. Aku nggak mau kamu di sini cuma buat disakiti terus. Pak, lihat anakmu. Budi sampai bentak aku tadi. Dia benci banget sama ibunya sendiri. Apa aku emang sejahat itu ya, Pak? Aku cuma pengen ada suara bayi di rumah ini. Aku cuma pengen kita punya penerus. Tapi kenapa aku malah jadi perusak kebahagiaan anak aku sendiri? Aku sudah maki-maki menantu aku yang sabar, padahal anak aku sendiri yang lagi sakit. Aku ini ibu macam apa? Maafin ibu, Budi. Maafin ibu. Maya, ibu sudah dibutakan sama ego. Ibu merasa paling benar, padahal ibu yang paling hina karena terlalu egois sama kalian. Ibu, kok tumben kesini sore-sore? Mas Budi belum pulang, Bu. Kalau mau ketemu dia mungkin sebentar lagi. Ibu kesini bukan mau cari Budi, Nak. Ibu mau ketemu sama kamu. Ketemu aku? Ada apa lagi, Bu? Kalau ibu mau bahas yang kemarin lagi, tolong. Aku belum sanggup denger hinaan lagi, Bu. Hatiku masih sakit banget. Enggak, Nak. Ibu kesini mau minta maaf. Ibu udah keterlaluan banget sama kamu. Ini ada rendang kesukaan kamu. Ibu masak sendiri tadi pagi. Jangan lupa dimakan ya. Ibu gak perlu sampai begini. Aku udah maafin ibu kok. Makasih banyak ya, Bu, buat rendangnya. Nanti aku makan. Ibu hilaf, Maya. Ibu malu banget sama kamu. Kamu yang selama ini sabar. Kamu yang tulus nemenin Budi di masa sulitnya. Malah ibu injak-injak harga diri kamu. Ibu salah besar sudah ngatain kamu mandul. Padahal kamu itu menantu yang sangat mulia. Maafin ibu ya. Jangan benci sama ibu tua yang sombong ini. Aku gak pernah benci sama ibu. Aku cuma pengen kita jadi keluarga yang harmonis, yang saling ngedukung apapun kondisinya. Makasih Maya. Makasih udah mau terima ibu lagi. Mulai sekarang ibu janji gak akan dengerin omongan orang lain lagi. Kita fokus sama kesehatan Budi ya, biar kalian berdua bahagia. Wah, kompak banget sih Pak Sutri ini. Habis nanam apa lagi hari ini? Kayaknya kebunnya makin rimbun ya. Seger banget liatnya. Sari, ini lagi coba nanam bibit mawar baru. Biar gak sepi aja sih.
Makasih ya Sari, udah mampir. Oh iya, kabarin dia ya. Minggu depan kita jadi main bulu tangkis bareng. Aku udah mulai ngerasa lebih fit sekarang sejak rutin olahraga dan minum vitamin dari dokter. Beres, nanti aku sampein. Seneng banget aku lihat kalian begini. Gak kayak kemarin-kemarin, mukanya kusut semua kayak baju belum diseka. Sekarang auranya positif banget, auranya calon orang tua nih. Doain aja ya Sar, kita sekarang lebih fokus buat jaga kesehatan dan kebahagiaan berdua dulu. Masalah keturunan kita pasrahkan sama Gusti Allah. Yang penting sekarang hati udah tenang dan ibu juga sudah sering mampir ke sini. Bener banget kata Maya, kejujuran itu ternyata obat paling ampuh. Sekarang aku nggak perlu takut lagi kalau mau ke dokter atau bahas soal anak. Kita jalanin prosesnya pelan-pelan aja. Yang penting kita berdua saling dukung. Setuju, pokoknya aku dukung terus. Semangat ya pejuang garis 2. Aku tunggu kabar bahagianya segera. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Makasih ya Sari.